Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qad. Babut taubat. Bab taubat. Qala al-faqih Abu Laythi rahimahullahu ta'ala haddatsana faqih Abu Ja'far Ahmad bin Hamzah haddatsana Nusair bin Yahya haddatsana Abu Muti'in an Hammad bin Salamah an Humaid an Abdullah bin Ubaid bin Umair qala Adam salawatullahi wassalamu alaihi ya Rabbi innaka salata alayya iblis wa la astati an amtani'a minhu illa biqala la yuladu laka walad illa wakkaltu alaihi min man yahfazuhu min makri iblis ahli la'natu wa min krona isu dan seterusnya. Hadis ini cukup panjang. Dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia mengatakan Nabi Adam pernah menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau memberi kuasa kepada setan untuk menggodaku. Aku tak sanggup menghadapinya kecuali dengan pertolonganmu. Illa bika, kecuali dengan pertolonganmu. Qala, kata Allah, tiada keturunanmu kecuali aku percayakan ada yang menjaganya dari tipu daya iblis dan dari pendamping-pendamping yang buruk. Jadi artinya walau kita menjadi objek gangguan iblis, Allah menciptakan atau mempercayakan sosok makhluk untuk menghadapi itu, dan itu di luar kuasa kita. Jadi setiap kita dibuat Allah ada makhluk untuk secara khusus menghadapi iblis. Kemudian kata Nabi Adam, tambah lagi lah anugerah itu untukku ya Allah. Kata Allah Ta'ala, satu kebaikan dibalas dengan 10 dan ku tambah lagi, kata Allah Ta'ala, satu keburukan dibalas dengan satu dosa, atau aku hapuskan kesalahan itu, kata Allah Ta'ala. Sudah 2 anugerah. Jadi kita memang menjadi sasaran gangguan iblis, tetapi Allah sendiri kuasa mewakilkan makhluk lain untuk menghadapi iblis itu. Anugerah kedua, kebaikan digandakan, keburukan malah berkemungkinan dihapuskan. Kata Nabi Adam, ya Allah, tambahkanlah lagi kepada aku anugerah itu. Lantas itulah surat Az-Zumar ayat 53. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh manusia, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui tindakan sehingga merugikan diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari kasih Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mengampunkan seluruh dosa. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu menunjukkan kelebihan anugerah Allah Ta'ala. 3 ya. Sebab kita ini bab taubat. Hadis ini menurut Imam Ibnu Katsir disandarkan oleh beliau kepada Ibnu Abi Hatim. Seterusnya dari Abdullah bin Abbas, Wahsy ini adalah pembunuh Hamzah, paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah menulis kepada Rasulullah dari Makkah. Seorang budak mampu menulis. Ini satu pencapaian. Makanya hati-hati memahami kosakata jahiliyah, seperti yang pernah saya terangkan. Ya, jahiliyah jangan diartikan bodoh.
Wahsy ini budak, belakangan jadi merdeka. Tapi masa ini dia masih budak. Masa ini dia sudah merdeka. Tapi belum Islam. Dia tulis surat kepada Rasulullah dari Mekah. Rasulullah ada di Madinah. Aku ingin masuk Islam, tetapi ada ayat Al-Quran yang turun kepadamu. Ayat itulah yang menghalangi aku masuk Islam. Itulah surat Al-Furqan ayat 68, yaitu orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan lain, yang Tuhan itu dia sekutukan dengan Allah. Satu, orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan lain, yang Tuhan lain itu dia sekutukan kepada Allah. Yang kedua, tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan agama. Tidak seperti itu. Dan tidak berzina. Siapa yang melakukan seperti itu, berarti dia meyakini ada Tuhan lain selain Allah. Berarti dia pernah membunuh jiwa, berarti dia pernah berzina. Nah, siapa yang melakukan seperti itu, maka dia akan mendapatkan dosa. Jadi kata dia, sedangkan tiga-tiga itu aku dah pernah lakukan. Tiga-tiga aku pernah lakukan, maka macam mana jalan aku taubat? Kemudian turunlah Al-Furqan ayat 70. Tadi 68, 70. Kecuali orang-orang yang bertaubat, percaya kepada Allah, berbuat perbuatan yang salih, maka mereka, orang-orang ini, Allah akan gantikan keburukan mereka menjadi kebaikan. Jadi buruk mereka akan Allah buang, Allah ganti jadi kebaikan. Ayat ini turun, lantas Rasulullah suruh tuliskan supaya dikirim kepada Wahsy, yaitu bertaubat, percaya kepada Allah, berbuat baik. Fakataba ilaihi inna fil ayati syartan. Kata Wahsy, ayat itu masih ada syarat yang membuat aku susah untuk bertaubat, yaitu berbuat baik, amal salih, berbuat salih. Dan aku tidak tahu apakah aku sanggup berbuat baik atau tidak. Kemudian turun ayat lagi, An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menyekutukan Allah, tetapi mengampunkan siapa saja, mengampunkan dosa apa saja kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ayat ini turun, Rasulullah tuliskan kepada Wahsy. Kata Wahsy, bukan aku tidak mau bertaubat. Ayat itu masih mengandung syarat untuk bertaubat, yaitu tidak menyekutukan Allah. Jadi Allah tidak mengampunkan dosa orang yang menyekutukan Allah. Aku tak tahu. Ayat itu mengandung syarat. Syaratnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kan ayat itu bunyinya, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa Allah disekutukan. Tetapi yang tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau Allah tidak disekutukan, Allah ampunkan. Itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki. Masih ada syarat katanya. Dan aku tidak tahu apakah Allah menghendaki aku diampunkan atau tidak. Kemudian turun ayat surat Az-Zumar ayat 53. Muhammad katakan kepada hamba-hambaku, kepada para manusia, kepada manusia, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas sehingga merugikan diri mereka sendiri. Dan apa bilang sama mereka? Jangan putus asa dari kasih Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mengampunkan seluruh dosa. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rasulullah tulis ayat itu, kirim ke Wahsy. Ayat ini tidak mengandung syarat. Kemudian Wahsy datang ke Madinah dan mengucap syahadat, masuk ke dalam ajaran Islam. Artinya menjadi Islam begitu mudah. Tetapi di tangan kita menjadi Islam terasa begitu sulit. Maka itu ada yang aneh di situ, jamaah. Kita teruskan. Dari Abdullah bin Sufyan, dia mengatakan, Kataba Muhammad bin Abdurrahman As-Sulami ilayya. Muhammad bin Abdurrahman As-Sulami pernah menulis surat kepadaku, kata Abdullah bin Sufyan. Kata Muhammad bin Abdurrahman As-Sulami,
ayahku bilang begini. Ayahku cerita begini. Kata ayahku, pernah kami di Madinah duduk-duduk, kombur-kombur, kongko-kongko dengan sahabat Nabi. Sedang kombur-kombur begitu, jadi kami bersama sahabat Nabi. Berarti ayah dia adalah tabi'in. Sedangkan dia berarti tabi'in. Karena dia berjumpa ayahnya, yang ayahnya berjumpa dengan sahabat Nabi. Nah, di tengah-tengah kongko-kongko begitu, kombur-kombur agama begitu, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan begini. Aku dengar Nabi mengatakan, siapa yang bertaubat sebelum matinya dan jarak taubat dari matinya itu setengah hari, maka Allah terima taubatnya. Lantas ada sahabat yang tanya, kau dengar begitu dari Rasulullah? Ya, aku dengar begitu. Lantas ada sahabat yang lain mengatakan, aku dengar Rasulullah mengatakan, siapa yang bertaubat sebelum matinya, sesaat sebelum taubat, sesaat sebelum mati, maka Allah akan terima taubatnya. Lantas sahabat yang lain mengatakan, aku mendengar Rasulullah mengatakan, siapa yang bertaubat sebelum ghargharah, Allah terima taubatnya. Siapa yang bertaubat sebelum ghargharah? Ghargharah itu bahasa Arab. Asal kata daripada suara menggelegak itu. Itu bahasa Arabnya ghargharah. Nazak waktu cabutnya. Sebelum itu, sedetik sebelum itu, dia bertaubat, Allah akan terima. Ya, jamaah. Bahawa sebelum waktu sakaratul maut, ya, jamaah, masih diterima Allah Ta'ala. Tahu-tahu di masyarakat ada faham kalau sudah tua enggak taubat payah itu. Dari mana pelajarannya itu dari mana? Agama yang begini luas jatuh ke kita jadi sempit. Agama yang begini mudah jatuh ke kita jadi sulit. Padahal mudah kali agama. Asal belum ghargharah aja dia bertaubat, terima oleh Allah Ta'ala. Izin Ustaz, itu tadi sampai ghargharah tadi kan. Terus yang masalah yang ayat apa tadi yang syirik Allah tidak mengampuni itu gimana? Yalah, akibat syirik orang keluar dari Islam. Kalau betul-betul syirik, kalau betul-betul syirik, dia keluar dari Islam. Itulah makna tidak diampunkan. Tetapi setelah dia menjadi non-Muslim, kemudian masuk Islam lagi, itu diterima. Itulah maknanya. Makna tidak diampunkan bahwa dengan dia berbuat syirik, akibatnya dia menjadi non-Muslim. Itulah makna tidak diampunkan. Kalau betul-betul syirik. Nah, tetapi setelah dia menjadi non-Muslim, bersyahadat kembali, tetap diterima. Walau berapa kali sekalipun, tetap diterima. Dalam satu hari bolak-balik gitu. Bolak-balik. Habis taubat lagi. Taubat dia tetap diterima. Teorinya. Tapi kan karena ini fundamental tentang Tuhan, rasa-rasanya terlampau sulit orang untuk dipastikan sebagai syirik atau musyrik. Nah, maka itu di dalam Islam menetapkan orang keluar dari Islam itu melalui mahkamah pengadilan yang menetapkan. Oke? Gitu ya. Kemudian dari Muhammad bin Matraf, dia mengatakan, Allah mengatakan, Waih ibnu Adam, beruntunglah manusia, dia berbuat dosa minta ampun ku ampunkan, kemudian kembali buat dosa minta ampun ku ampunkan. Beruntunglah. La, aduh, tidaklah begitu. Mengapa dia begitu? Huwa yatruku dzanbahu. Dia tak meninggalkan dosanya. Kalau dia tak meninggalkan dosanya, rugilah dia. Wala huwa yai'asu min rahmati. Tidak boleh dia berputus asa dari kasih sayangku. Kusaksikan kepada kalian wahai malaikat, ku ampunkan dosa seluruh manusia. Ya, jamaah. Jadi
setiap buat dosa, tak ampun, buat dosa ampun. Kan? Jadi selama belum mati aja. Kan? Bukan pula maknanya memandang enteng terhadap dosa. Kemudian dari Mughith bin Sumayyin, dia mengatakan, ada orang dulu berbuat dosa. Fabainama huwa yasiru dzata yaumin istafakkara fi masalah faqala, dan seterusnya. Satu hari dia melakukan perjalanan merenungkan apa yang telah lalu dia lakukan. Lantas sambil begitu dia mengatakan, Allahumma ghufranak. Hanya itu aja. Ya Allah, aku harap ampunanmu. 3 kali. Tiba-tiba saat itu mati pun menjelang, Allah ampunkan dosanya. Okay. Jadi sejatinya sekarang kemauan kita aja, bukan kelapangan Allah. Kita sekarang. Jadi tepat sekali lah apa yang dibilang orang tua-tua kita, tangan mencincang, bahu memikul. Kita aja sekarang. Kemudian dari Makhul, dia mengatakan, sampai kabar kepadaku bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah naikkan beliau ke langit, Allah memperlihatkan kepada dia seorang hamba yang berzina, kemudian berdoa kepada Allah, Allah matikan. Kemudian dia melihat hamba Allah yang mencuri, dia berdoa kepada Allah, Allah matikan. Nabi Ibrahim yang berdoa kepada Allah agar Allah binasakan ini orang yang berzina, agar Allah binasakan ini orang yang mencuri. Allah binasakan, Allah kabulkan doanya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wahai Ibrahim, da'anka ibadi, biarkan hamba-hambaku begitu. Kau doakan dia doa buruk, karena sesungguhnya hambaku itu berada di antara 3 macam atau 3 keadaan. 1, dia bertaubat, aku terima taubatnya. Keadaan berikutnya, aku lahirkan dari dia generasi yang baik yang mengabdi kepadaku. Atau dia dikuasai oleh kecelakaan. Maksudnya kecelakaan berbuat maksiat. Maka dia di belakang dia atau setelah itu dia akan masuk dalam neraka jahanam. Jadi hambaku itu ada dalam 3 keadaan. 1, dia bertaubat, aku terima taubatnya. Yang kedua, aku lahirkan dari dia generasi yang mengabdi kepada aku. Atau dia sendiri yang celaka, masuk ke dalam neraka, tanpa kau perlu berdoa agar aku membinasakan dia. Ini pelajaran bagi kita. Itu yang berkali-kali saya sampaikan. Tidak ada apa perlunya kita berdoa kepada Allah agar Allah binasakan dia. Jauh lebih bagus agar kita berdoa agar Allah memberikan dia hidayah. Itu jauh lebih bagus. Bahawa kita dapat riwayat Nabi berdoa agar membinasakan orang kafir, itu situasinya perang. Lah situasi perang ya begitulah. Tapi itu pun tidak semua musuh kafir begitu didoakan oleh Rasulullah. Tidak semua. Kita memang kadang sulit lah ya. Itu tadilah. Informasi agama itu kurang kita dapatkan. Kemudian kata Syekh Abu Laith As-Samarkandi, berdasarkan hadis yang barusan ini menjadi dalil, menjadi alasan bahawa manusia kalau bertaubat Allah terima taubatnya. Tidak pantas manusia putus asa dari kasih Tuhan. Perhatikan surat Yusuf ayat 87. Sesungguhnya tiadalah yang berputus asa dari kasih Tuhan kecuali orang-orang yang kufur. Serendah-rendah kufur adalah kufur nikmat. Sejelek-jelek atau sedahsyat-dahsyat kufur adalah kufur akidah. Orang kalau kufur nikmat itu dah jelek kali jamaah bagi kita. Dia tidak boleh putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah Ta'ala.
Karena tak ada yang putus asa itu kecuali orang yang kufur. Kufur nikmat serendah-rendahnya. Maka kalau ada yang bilang, payah lah ini dah, itu bisa menjadi indikasi putus asa jamaah. Kalau tidak pasti putus asa. Ya, sepanjang hayat di kandung badan, sepanjang itu aja Bu, ada titik. Gitu. Awak udah kayak macam sebagian orang kan, macam awak ni payah menunaikan ibadah haji, makan pun nyamping, nggak boleh. Kita kan nggak pernah tahu. Yang kita tahu kan yang sekarang dan yang telah lalu. Sedetik akan datang, kita nggak pernah tahu. Maka ketika orang berputus asa, berarti dia memastikan yang akan datang. Itu loh, Yusuf ya. Kemudian dalam riwayat lain surat Asy-Syura ayat 25. Allah terima taubat manusia. Allah maafkan kesalahan. Ya, Allah maafkan kesalahan. Maka pantaslah orang berakal bertaubat kepada Allah setiap hari, setiap waktu. Jangan kekalkan berbuat dosa. Orang yang kembali atau yang mau berundur diri dari dosanya, itu tidak dipandang orang yang mengekalkan berbuat dosa. Sekalipun dia kembali ke perbuatan dosa itu 70 kali sehari. Kata-kata 70 bukan mesti tepat angka 70, menunjukkan banyak. Sebanyak apapun dia berbuat dosa, sebanyak itu dia kembali kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari Nabi mengatakan, tidaklah disebut mengekalkan perbuatan dosa orang yang minta ampun kepada Allah sekalipun 70 kali sehari dia kembali berbuat dosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Bukan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Jamaah. Coba. Tapi jangan fokus pada kata-kata 70 kalinya. Bukan pada 70, tapi sebanyak apapun dia berbuat dosa, asal kembali kepada Allah, Allah ampun. Karena yang jadi masalah bukan itu. Enggak apa-apa buat dosa, habis itu kita taubat. Ini yang salah. Karena berarti menyepelekan perbuatan dosa. Menyepelekan perbuatan dosa adalah dosa pula. Bahwa apakah itu dosa besar atau dosa kecil, biarlah ulama yang yang berbeda pandangan. Tapi itu menyepelekan adalah menyepelekan perbuatan dosa adalah dosa pula. Gitu loh, jamaah. Walau 70 kali, tahu-tahu kita jadi Tuhan. Tahu-tahu kita jadi Tuhan, bahkan lebih dari Tuhan. Mengatakan, kalau kayak gini tak akan terima Tuhan lagi nih, taubat ini. Apa gini? Sulit sekali. Kenapa kita tidak nyaman menjadi manusia? Kalau Tuhan sendiri sudah mengatakan begitu. Kan yang mengatakan Nabi Muhammad, bukan Tuhan. Tak akan Nabi Muhammad berani mengatakan kalau tidak Tuhan yang menyuruh. Apalagi ayat Quran tadi sudah cukup bagi kita. Berapa ayat kita sudah baca tadi menunjukkan luar biasa kelapangan, kasih dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jatuh ke kita, gini payah, tengok jemaah. Kan? Kemudian diriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi mengatakan, demi Allah, aku bertaubat kepada Allah sehari 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi begitu. Berarti Nabi berdosa? Tidak. Orang berbuat dosa lantas bertaubat itu normal. Orang tidak pernah buat dosa bertaubat itu istimewa. Jadi Nabi bertaubat bukan karena beliau berbuat dosa, tapi karena beliau istimewa. Orang bersalah minta maaf, itu biasa. Orang enggak bersalah minta maaf, itu luar biasa. Orang Islam jujur, itu biasa. Itu biasa. Orang Islam enggak jujur, baru luar biasa. Tapi luar biasa bawah lah. Ya, bukan luar biasa atas. Karena orang Islam itu mesti jujur. Tahu-tahu ada orang Islam tidak jujur, ini luar biasa nih, bro. Ya maaf. Ada orang Islam sembahyang. Lantas kita salut, kok salut? Ya biasalah orang Islam sembahyang. Tapi orang Islam enggak sembahyang, baru kita salut. Walau salut ke bawah, bukan salut ke atas kan jamaah. Kadang kita lucu, alim kali lah dia. Kok salah orang Islam ya wajar. Subuh lagi, udah ke masjid.
Ya, takkan subuh ke vihara, ke gereja. Jadi ketika zaman orang baik sedikit, maka ketika orang berbuat baik dianggap sebuah keistimewaan. Padahal itu satu kebiasaan. Orang Islam kan mesti lakukan 5. Syahadat, puasa, zakat, sembahyang, haji. Apa salutnya? Jemaah. Orang Islam kaya tak haji, barulah kita salut. Orang Islam sanggup tak sembahyang, baru salut. Orang Islam sehat, tak ada halangan, tak puasa, baru kita salut. Walau salutnya ke bawah. Jemaah. Ya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Kuntu idza sami'tu min Rasulullah masyaallah. Kuntu idza sami'tu min Rasulullah syai'an nafa'ana Allah bihi masyaallah. Fa idza hadatsani ghairuhu halaftuhu fa in halafa sadaqtuhu. Aku apabila aku mendengar sesuatu dari Rasulullah yang memberi manfaat kepada aku sesuai yang dikehendaki Allah. Tetapi apabila ada yang cerita sama aku selain Rasulullah, aku minta bersumpah dia dulu. Kalau dia bersumpah, baru aku benarkan. Ini zaman Ali bin Abi Thalib. Sudah payah mempercayai lidah orang. Jemaah kan? Tahu-tahu aku mendengar Abu Bakar bilang sama aku. Nah, namanya Abu Bakar. Tak perlu lagi ku minta dia bersumpah. Dia kata, Rasul bilang, tiadalah seorang manusia yang berbuat dosa, kemudian dia berwuduk dengan sebagus-bagus wuduk, sembahyang 2 rakaat, minta ampun kepada Allah, kecuali Allah ampunkan dosanya. Itulah surat An-Nisa ayat 110. Siapa saja yang berbuat buruk atau dia mencederai dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia minta ampun kepada Allah, dia pasti dapati Allah sebagai Tuhan yang pengampun, pengasih, penyayang. Dalam riwayat yang lain, surat Ali Imran 135-136, orang yang berbuat keji atau mencederai dirinya sendiri, kemudian dia ingat Allah, minta ampun terhadap dosanya, tiadalah yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan dia tidak mengekalkan perbuatan yang telah dia lakukan itu. Untuk mereka balasan ampunan dan taman-taman atau surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan upah bagi orang yang berbuat baik. Jadi Tuhan begitu lapang, jangan sempat kita begitu sempit. Tuhan begitu mudah, jangan sempat kita begitu sulit. Dan tidak ada yang tidak diberi upah. Pahamkan ini, jemaah. Setiap kerja mesti ada upah. Saya yang diterangkan tadi, kecuali orang-orang yang mendaki tadi, maksudnya apa tadi? Itu menunjukkan kerendahan hati kita serah kepada Allah. Situlah perbatasan kita sebagai manusia, dalam pengertian tak bisa memastikan. Yang tahu pasti siapa? Allah Ta'ala. Macam ini kan, macam kita sama manusia. Kita selalu bilang, dapat aku merasakan yang kau rasakan sekarang ini. Macam mana susahnya kau, dapat aku rasakan. Atau macam mana senangnya kau, dapat aku rasakan. Itu adalah bentuk empati kita kepada dia. Tapi benarkah kita pasti dapat merasakan susah senang dia? Yang tahu hanya dia. Ini kaji ini juga begitu. Ya, kita meyakini Allah mengampunkan kesalahan dosa kita, tapi yang tahu pasti hanya Allah. Namun sebatas iman kita, kita memastikan Allah mengampuni sebatas iman kita. Tapi yang tahu pasti ampun atau tidak kan diri Allah. Dapat terima nih. Disitulah batas kita. Ada 2 kuih yang sama dengan cita rasa yang sama. Si A dan si B sama-sama memakannya. Yang kuih tadi benar-benar sama. Hanya satu untuk si A, satu untuk si B. Oke. Pertanyaan saya, apakah kuih yang sama yang dimakan si B dapat si A rasakan rasanya? Kan tidak.
Ya dia hanya merasakan apa yang dia makan walau dari tempat yang sama, walau sebenarnya dengan cita rasa yang persis sama. Tapi yang tahu kue si B hanya si B, gitu maksud saya. Sehingga kita harus mampu rendah hati untuk tidak menghakimi dan menghukumi kue si B berdasarkan kue kita. Setinggi-tingginya kita hanya bilang sebagai perbandingan saja, bahwa rasa dia sama dengan rasa aku karena berdasarkan kue yang aku makan dan dari tempat yang sama, olahan yang sama. Artinya di situ diperlukan kerendahan hati kita untuk tidak melampaui. Maka Tuhan katakan siapa yang Tuhan kehendaki, karena di situ kuasa Tuhan. Di situ kuasa Tuhan. Tapi secara iman kita mesti memastikan bahwa orang itu diampuni Tuhan secara iman. Secara iman, yakin nggak kita ada surga? Dah tengok bang? Pas. Itulah namanya ilmul yakin. Jadi ada 3 kosakata yakin. Ilmul yakin. Secara ilmu. Sudahkah dia ainul yakin? Mata, nengok. Belum. Rumusnya ilmul yakin. Ilmu yang yakin tadi kita ada surga, tambah ainul yakin sama dengan hakul yakin. Hakul yakin saya ada surga. Kalau ada yang mengatakan begini tapi dia tidak mengerti konsep itu, udah jangan dibawa cerita lanjut lah. Bagaimana Anda hakul yakin sedang Anda belum melihat surga? Berarti kau ragu. Loh, kok ragu? Orang kita ilmu yakin. Baru hakul yakin setelah melihat. Ya Rasulullah, wajar hakul yakin sudah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Oke. Jadi Ustaz, ilmu yakin jadi apa itu? Sebatas informasi, ilmu. Yakin berdasarkan ilmu. Ilmu kita. Ainul yakin Ustaz. Penglihatan. Hakul yakin baru kepastian. Jadi rumusnya ilmu yakin tambah ainul yakin sama dengan hakul yakin. Ya kan, masa kita ragu ada kota Mekah? Enggak mungkin lah, orang dah pulang pergi dari sana. Tapi bagi kita itu hakul yakin atau ilmu yakin? Ilmu yakin, karena kita belum pergi. Tapi bagi yang sudah pergi, dia hakul yakin. Sebab dia bukan hanya ainul yakin saja, malah dia berada di situ. Jadi kita ilmu yakin Allah mengampuni dosa itu. Tapi hakul yakin macam mana? Orang kuasa Tuhan yang mengampunkan, bukan kita. Jadi kalau ada yang bilang hakul yakin saya ada surga, ya udah nggak usah diteruskan perbincangan, nanti takut saya dia nggak faham jadi memfitnah kita pula. Dia ragu ada surga. Kapan kita ragu? Orang kita ilmu yakin surga ada, neraka ada. Cuma kita tidak pernah ainul yakin. Enggak pernah kita tahu. Maka kita tak bisa sampai kepada hakul yakin. Hakul yakin kita sama Nabi Muhammad SAW. Coba deh. Ya sahabat Nabi ya lah jumpa mereka. Hari-hari bersama Rasulullah, memeluk Rasulullah, mencium tangan Rasulullah. Sedaplah mereka. Kita macam mana? Enggak jumpa tapi meyakini. Tentu ada kelebihan kita yang diberikan agama. Enggak jumpa. Sahabat jumpa meyakini, wajar. Kita enggak jumpa tapi meyakini. Ini kan luar biasa. Ustaz, berarti kita tingkatan kita sebatas ainul yakin ya? Ilmu yakin. Kuatkan itu. Pegang itu. Nah, bagaimana kita ilmu yakin kalau tidak belajar? Macam mana? Inilah yang membuat orang menjadi goyang dalam iman dia. Karena iman dia warisan. Tidak dia pelajari. Saya ilmu yakin saya ada Nabi Muhammad. Kau belajar dari mana?
iman warisan. Jadi macam kita ini ilmu yakin sama Rasulullah. Baru nanti kalau kita lihat Rasulullah secara fisik, ainul yakin, jadilah dia hakul yakin. Begini Ustaz, jadi tingkatan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ada nggak balasannya kalau pahala dosa? Misalnya kita atas surga dan neraka, sekarang ini kan kita batasnya ilmu yakin, Ustaz. Tak bolehkah kita hakul yakin, Ustaz, pada tingkat hakul yakin atau ainul yakin? Kapan kita udah lihat surga? Enggak, kalau kita misalnya seperti itu, apakah dibebankan dosa sama dibebankan dosa enggak, tapi masuk peringkat bodoh. Harusnya sudah jadi orang alim tapi jadi bodoh. Udah kau tengok? Memang belum, tapi hakul yakin aku. Udah kau tahu durian enak? Yakin kok? Yakin. Udah kau makan? Memang belum, tapi hakul yakin aku enak. Enggak. Macam mana jalan ceritanya? Coba kau terangkan dulu lah. Enggak kau terangkan, aku enggak menolak hakul yakin kau, itu hak kau, tapi macam mana kau hakul yakin durian itu enak, kau belum makan? Enggak, macam pokoknya aku yakin aja. Ya iya. Karena penggunaan hakul yakin ini terlalu mudah orang menyebutkannya. Sebab apa? Ya sebab kebiasaan aja nampak. Iya, mengapa kebiasaan itu terjadi? Tegas. Bodoh. Kita nggak mau mengaku diri bodoh. Kalau saya tidak, aku pribadi lah, aku ngaku bodoh. Supaya aku tahu posisi dan aku mau hilangkan atau kurangkan kebodohanku. Belajar aku di situ. Tapi masyarakat kan kalau bilang bodoh tersinggung. Kesudahan dia menganggap tahu aja, tapi nggak belajar jadinya. Kemudian Ustaz, kalau kita udah tahu ilmunya Ustaz, kita kan belum melihat, belum sampai ilmu yakin atau aku yakin. Walaupun kita berilmu, kita tetap pada posisi ilmu yakin, Ustaz. Lah ya sudah. Urusan kita di dunia kan ilmu yakin aja. Iman itu kan ilmu yakin. Iman itu kan ilmu yakin. Yakin kita ada malaikat? Yakin? Mana? Dari mana kok yakin? Dari ilmu. Ilmu yakin aja kan. Ilmu yakin aja. Jadi Ustaz, kalau para sahabat itu sambil hakul yakin ya. Lah, orang Nabi di depan. Iya, nanti Nih, Nabi nih, kami nampak tidur, kami nampak duduk, kami nampak makan. Sembahyang haji jangan usah tanya lagi lah, itu sudah ibadah, nggak usah kita contohkan. Nampak kami Nabi duduk, apa lagi? Jadi Ustaz, sahabat itu pun pada masa sama-sama Rasulullah untuk meyakini Allah, surga neraka, itu pada tingkat ilmu yakin. Sebab keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di akhirat nanti baru kita melihat Allah. Apa yang dimaksud dengan melihat itu nanti dulu. Ayat Al-Qur'annya jelas sebut melihat. Nanti tafsiran banyak. Kalau ada tafsiran panjang lah itu. Di akhirat baru kita lihat Allah Ta'ala. Meskipun begitu, apa yang dilihat mata mesti didasari oleh ilmu. Kalau tidak didasari oleh ilmu, maka kita akan bilang Fata Morgana adalah air. Tahu Fata Morgana? Itu kan, air sana. Itu kan nggak pakai ilmu. Jadi ainul yakin pun mesti didasari oleh ilmu. Maka pokok pangkal segala sesuatu ilmu. Rusaknya kita umat Islam sekarang ini malas nuntut ilmu. Itu dia. Oh, itu air, padahal bukan. Gitu. Karena sudah ada ilmu dia, maka dia mengatakan pensil ini lurus, nggak bengkok. Pensil itu kalau kita masukkan, besi itu kalau kita masukkan, apa saja yang lurus kalau kita masukkan ke air nampaknya bengkok. Kan itu ainul mata. Tapi kita nggak meyakini itu bengkok, karena sudah ada ilmu.
Karena itulah seluruh informasi tentang Allah Ta'ala diberikan melalui Al-Quran, melalui hadis. Sehingga apa yang kita lihat di akhirat betul Allah Ta'ala. Jadilah ainul yakin, jadilah hakul yakin. Itu rumusannya. Gak ada yang sia-sia tentuan. Hah? Gak sia-sia. Maksudnya? Ada satu sebelum mati. Jadi ini gak ada yang sia-sia dalam ibadah apa itu. Ya lah, artinya semua ada upah dari Tuhan. Semua ada upah. Umat Islam ini susah mikirnya. Upah Tuhan dianggap upah dia. Saya ingin betul-betul aja lah jamaah. Macam mana Islam ini menurut saya lah lengkap. Lihat. Ketika orang beribadah dikasih pahala. Itu upah tidak? Siapa yang ngasih upah? Allah Ta'ala. Tahu-tahu kita memahami ikhlas dalam konsep itu. Sehingga orang bekerja, nggak kita kasih upah sebagai manusia, tapi kita bilang cukup pahala saja. Sedangkan pahala upah dari Allah Ta'ala, bukan dari kita. Lantas upah dari kita apa untuk dia? Benda, bukan pahala. Inilah konsep yang keliru itu. Sehingga orang kalau dianggap mengambil upah, nggak ikhlas. Loh, salah kaprah. Ikhlas, dia udah pasti ikhlas itu karena dia sadar betul ini perintah Allah, pahala dari Allah Ta'ala. Ikhlas dalam hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan kita. Apa upah kita kasih sama dia? Udah ikhlas. Kalau dari kita ikhlas juga, berarti yang Tuhan siapa? Kita. Maka salah konsep. Kosakata Al-Quran itu sampai ada yang mengkajinya, itu kosakata perdagangan, bisnis. Sampai Allah katakan Allah beli harta dan jiwa orang mukmin dengan surga. Jadi semacam transaksi. Makanya orang Arab itu kuat di bisnis sampai sekarang. Pengaruh Al-Quran. Walau memang sebelumnya mereka dagang juga, tapi dikuatkan lagi oleh Al-Quran. Kita tidak, kita lebih kuat kalau bekerja sebagai pakaian dinas. Pengaruh sejarah kita. Sejarah Belanda, Jepang itu memang begitu. Tapi itu tadilah jemaah. Maka upah. Jadi tidak ada yang sia-sia. Gitu loh, jemaah. Jadi gitu. Ustaz. Iya. Masalah ikhlas ini Ustaz. Kita beribadah semata-mata karena Allah. Ya. Terus ada kita semata-mata mengharap pahala dari Allah, Ya. surga dan neraka. Ya. Apakah ada klasifikasi ikhlas ini Ustaz? Ada. Imam Nawawi sebutkan ada orang ibadah itu seperti karyawan. Ibadah seperti karyawan. Macam mana ibadah seperti karyawan? Kalau tuannya ada di situ dia serius kerja. Kalau tidak, tidak. Maksudnya apa? Kalau diancam neraka dia serius ibadah. Kalau enggak. Ada orang ikhlasnya seperti bisnismen. Bisnismen modal kecil untung besar. Ada orang ibadah mau modal kecil untung besar. Itulah fadilat-fadilat. Bahwa kalau saya lakukan ini dapat apa? Berapa? Ikhlas juga. Ada orang ibadah model kalau di penjelasan beliau itu budak. Tapi kalau kita ginilah. Sebetulnya istana kita ada di sini, Istana Maimun, tetapi prakteknya nggak ada. Yang enak di istana di Jawa, keraton, itu ada namanya abdi dalem. Abdi dalem itu jamaah biar tahu aja. Sampai kalau sultan kata jangan bergerak, nggak bergerak itu. Saking kan patuhnya kepada sultan. Semata-mata mengabdi. Pas. Jadi dia nggak pikir gaji. Makanya ada orang ikhlasnya dan nggak pikir pahala, bukan nggak mau menerima pahala, nggak ada terlintas pahala, dia kerja saja. Ada seperti mengabdi sama Allah. Iya, tapi jangan salah kaji. Iya. Dia nggak mau nerima pahala, enggak, salah itu. Justru kalau dia nggak nerima pahala, dia sesungguhnya sombong kepada Allah Ta'ala. Tapi nggak ada lintasan itu. Lah tiga-tiga ini ikhlas. Saya takut kali saya masuk neraka. Sembahyanglah saya. Ikhlas. Pada tahap ikhlas ini Ustaz, tidak ada salah di situ Ustaz. Maksudnya? Misalnya kita beribadah pada tingkatan ikhlas seperti Takut neraka.
takut neraka. Kemudian seperti pedagang tadi, ya kan, padilat-padilat itu. Nah, pada saat kita melakukan amal ibadah itu, karena itu Ustaz, apakah ini masih berterima Ustaz dalam pandangan Allah itu Ustaz? Gini jamaah, saya ya memang mungkin watak juga. Saya ingin orang berpikir. Nah, ini kan bisa aja saya jawab langsung. Ini kan bisa aja saya jawab langsung, nggak ada yang salah. Kan bisa gitu. Bisa. Tapi saya tadi ingin menjawabnya begini. Supaya kita semua berpikir. Yang 3 model tadi ikhlas nggak? Ikhlas Ustaz. Terus ada yang salah di situ? Tunggu, jangan tapi dulu. Tidak ada Ustaz. Selesai. Anda otoriter. Bukan, saya ingin kita paham betul konsep ikhlas. Loh, orang ikhlas kok salah? Rupanya Anda mau masuk neraka? Tidak. Ya udah, saya nggak mau masuk neraka. Jadi saya ibadah takut neraka. Di mana letak salah saya? Berarti bukan cinta kepada Allah. Kau udah sampai cinta sama Allah, urusan kau. Tapi yang penting aku nggak mau masuk neraka. Lah kalau nggak masuk neraka, masuk mana? Masuk surga. Orang surga dapat nggak melihat Allah berdasarkan Al-Quran? Dapat. Lah terus masalahnya apa? Nah, tetapi normalnya manusia kan daripada rumah RSSSSS dia kan ingin rumah mewah. Itu kan persoalan pilihan, bukan persoalan benar salah, tapi persoalan pilihan. Nah, jadi cara saya menjawab ingin otak kita main, gitu loh. Maka 3 tadi ikhlas tidak? Kan jadi berpikir, ikhlas? Lah kalau ikhlas kok mana salahnya? Di mana letak salahnya? Orang saya takut neraka. Berarti kok nggak patuh sama Allah. Loh, yang suruh jangan masuk neraka siapa? Ya Allah, di mana letaknya kau tuduh aku tak patuh? Itu tadi. Ini jadi kan sama-sama ikhlas. Apa masalahnya? Ada dosa, ada pahala, ada sia-sia. Sia-sia di saat yang kita kerjakan ini. Kena hukuman juga apa nggak masalah? Ya, sia-sia itu tidak pahala, tidak dosa. Sia-sia tidak pahala, tidak dosa. Karena tidak ada pahala, maka tidaklah dapat hadiah. Tidak ada dosa, tidaklah dapat siksa. Rugi saja. Rugi waktu. Nah, rugi waktu. Ayolah jamaah. Jadi awal-awal kita hanya ilmu saja. Ada lain. Ilmu. Ngaji. Tapi ngajinya macam tadi lah. Kalau ilmu, kalau oke. Bisa kita teruskan? Masih ada satu Ustaz. Ya. Ikhlas tadi. Jadi dalam koridor ikhlas yang seperti itu tadi, Ya. masih dibenarkan ikhlasnya masih. Ya. Yang terganggu ikhlasnya itu apabila dia karena dunia Ustaz. Iya. Aku tetap takut neraka. Tapi kalau rajin sembahyang di sini nanti akhir-akhir Ramadan dapat nih. Entah dapat sarung, entah dapat parcel. Kan itu gangguannya. Ustaz. Lantas frekuensi gangguan. Nah, itu jadi persoalan. Ini ekstrim nih. Ya. Ada satu ulama katakan asal ada terganggu semuanya musnah. Masalah sedikit itu. Iya. Ekstrim. Satu ulama tidak. Nanti itu bisa dibaca di awal-awal kita mengaji kalau kita Melayu Sabilal Muhtadin. Satu ulama katakan kalau gangguan itu lebih hebat dari ikhlasnya, baru binasa. Kalau nggak begitu hebat, ya pahala ada pahala, dosa. Artinya dosa dapat, pahala dapat. Tapi kalau seimbang dia, harap ampunan Tuhan sajalah. Macam mana? Gitu. Nah, jadi kalau frekuensinya lemah, selemah itulah dapat keliru dia, dapat dosa dia. Nah, tapi ada satu kelompok tidak, asal ada gangguan, sama sekali nggak dapat pahala, dosa semua. Ya, saya pernah baca Ustaz, ada satu masjid. Bagi sesiapa yang rajin sholat subuh, ya, nanti BKM-nya akan menghadiahkan sepeda motor. Itu yang terjadi Ustaz. Jadi terjadi debat juga. Jadi kata BKM-nya,
masalah ikhlas tak ikhlasnya itu biarlah umat sendiri yang menilai. Kami buat strategi kayak begini. Jadi kalau tadi terganggu umat tadi beribadah karena sepeda motor tadi, ya dia yang ganggu gitu. Iya. Nah, kalau gitu Ya memang lah. Udah benar kan itu. pihak yang itu membuat gitu nggak apa-apa tuh. Habis itu caranya lagi macam mana? Kalau tak begitu masjid kosong. Ada dia. Iya Ustaz. Itu dibuat masjid. Dibuatlah seperti itu. Macam mana lagi? Kan? Jadi makanya untuk tahu kita ikhlas tak ikhlas, nomor satu ilmu dulu lah. Ilmu dulu. Nomor dua baru kita menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Gitu jamaah. Tapi harus pandai-pandai menempatkannya. Ya harus pandai-pandai. Saya memang perlu kereta. Saya perlu kereta kalau bahasa kita. Iya. Saya perlu kereta. Udah jelas itu. Karena dengan kereta itulah nanti aku bisa kerja. Dan masjid ini kalau rajin sembahyang, dapat kereta itu. Ini boleh jadi masih dalam koridor ikhlas. Sebab apa? Dengan kereta tuh aku bisa cari nafkah untuk anak istri. Makanya kita pulang pada ilmu. Boleh jadi. Tapi kalau nggak ada keperluan gitu, bisa mantap juga nanti dapat kereta. Wah. Menambah satu lagi gitu. Kan? Jadi yang tetap yang tahu kita, makanya perlu ngaji dengan pelajaran yang benar, yang tepat. Itu loh. Ikhtiar seperti itu nggak salah Ustaz. Orang saya nggak punya duit beli kereta, tapi saya punya badan untuk sembahyang di masjid itu. Mudah-mudahan saya dapat. Dengan saya dapat kereta dari situ, saya bisa kerja. Jadi Grab, jadi ojol, dapat duit untuk bantu anak istri saya. Mana letak salah? Iya, kan? Jadi hati-hati menghakimi dalam. Kan itu tadi kaji kita. Hati-hati menghakimi dalam, kita tak tahu. Itu sebatas zahir saja. Oke. Menghakimi dalam itu dalam orang. Lah iyalah, hati orang. Kita tahu, bisa tahu itu hati orang. Sedangkan kita takut pada neraka itu sebenarnya. Yang menciptakan neraka itu Allah. Jadi apa kita benar-benar harus takut yang neraka yang memasukkan kita ke neraka itu Allah. Sekarang saya tanya abang aja lah, berani nggak? Nggak gitu aja, supaya nggak panjang gajinya. Abang berani nggak masuk neraka? Enggak. Ya udah titik, gajinya habis. Kita takut ke situ. Tapi kan yang menciptakan tentunya Allah yang akan nggak masukkan kita ke neraka gitu. Urusan masuk memasukkan kerja siapa? Allah. Urusan kita apa? Menghindar. Enggak, jangan ikut. Urusan masuk memasukkan siapa? Urusan kita? Berbuat baik gitu. Enggak, urusan kita mau masuk enggak? Enggak. Ya udah titik, ngapa urusan Allah kita urus? Yang maksudnya gini, yang harus kita takut yang mana, nerakanya apa Allahnya? Abang aja dulu. Kan Allah saya. Takut Allah, jadi takut masuk neraka. Ya karena yang menciptakan neraka. Bukan, ini bukan cerita penciptaan. Cerita masuk neraka aja. Sekarang gini aja, ada korek api. Biar ku bakar. Sebab apa? Ini kacau cara berpikir. Kacau. Di mana letak kacau? Ini namanya logical fallacy. Kekeliruan dalam berpikir, yang keliru. Urusan cipta mencipta urusan siapa? Urusan Allah. Urusan kita mengikut perintah. Apa perintah Allah? Jangan kau masuk dalam neraka. Kan gitu. Ya urusan kita situ. Maka ketika kita, ya kan yang mencipta Allah. Masa kita nggak mau masuk ke dalam? Ya udah, masuk aja kata kita. Nggak maulah, berarti melawan Allah. Sebelum sampai sana, aku bakar dulu sini, tes. Mau nggak? Gitu aja. Ini kan campur-campur. Gitu. Tadi kan ada ngaji ya. Jadi antara manusia dengan Allah ini Ustaz, kita mau berbuat baik, kaitannya dengan ikhlas juga ada. Tapi kita selalu berhadapan dengan godaan iblis. Yang jadi pertanyaan saya Ustaz,
Kok iblis itu tahu aja setiap kita mau bercakap sama Allah? Apakah iblis ini memang dikasih Allah kelebihan kemampuan? Sebetulnya pertanyaan ini nggak boleh muncul kalau kita ngaji Quran dengan betul. Lah Quran kan udah sebut, iblis itu gentleman, tidak pernah minta anulir keputusan, nggak pernah. Baca Al-Quran, Al-Quran sudah katakan kau di dalam neraka, nggak pernah iblis minta anulir supaya masuk ke surga, nggak pernah. Dia gentleman. Oke, Tuhan sudah tetapkan, hanya tangguhkan aku masuk. Itu saja, tangguhkan aku masuk supaya aku bisa rusak manusia, ajak aku, ajak sama aku. Tuhan izinkan, selesai. Itulah jawabannya. Ya, jadi pertanyaan saya Ustaz, kita kan berkomunikasi dengan Allah, Iya. batin kita. Iya. Kita mau berbuat baik. Iya. Kaitannya dengan ini berbuat baik itu dengan ikhlas. Iya. Ya kan? Tiba-tiba bergeser ikhlas kita tadi. Iya. Ya kan? Mm. Ini kan kita rasakan pada saat kita mau berbuat baik itu ada peran iblis tadi menggoda kita untuk tidak berbuat baik, gitu kan? Sementara kita kan ngomongnya sama Allah ini, udah kita dulukan hati kita di ke Allah. Kok setan ini masuk dia Ustaz? Tadi pagi diterangkan Ustaznya nggak? Nggak, saya tanya Ustaz. Bukan, dia ada nerangkan nggak? Masalah ikhlas saja Ustaz. Nggak ada tanya jawab? Ada, mau bisa nanya. Jadi selain iblis ada nafsu. Selain iblis itu di luar, eksternal. Nafsu itu internal, di dalam. Nafsu itulah dia. Jadi kalau iblis sudah aman, nafsu. Nafsu itu ciri nafsu enak. Pokoknya enak-enak aja nafsu. Nafsu tuh. Asal udah enak nafsu tuh. Jadi di diri kita sendiri. Iya, dan nafsu itu adalah musuh internal. Dan lebih hebatnya nafsu itu adalah musuh internal yang kita sukai. Namanya musuh kan kita benci. Ini justru musuh yang kita sukai, itulah nafsu. Makanya menghadapi setan jauh lebih mudah dari menghadapi nafsu. Setan baca aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah selesai itu. Udah pasti, karena Nabi yang bilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah enggak ada lagi setan tuh. Tapi masih ada nafsu. Jadi hubungan nafsu tadi dengan setan, konteklah setan itu. Ada masanya gitu, ada enggak? Jadi ada masanya kolusi antara nafsu dan setan, ada kalanya mandiri nafsu. Gitu loh. Bagaimana cara kita tahu ini kolusi atau tidak? Yang salah, itu pasti kolusi. Yang enak, itu pasti nafsu. Tapi bisa jadi yang enak diarahkan ke yang salah. Gitu loh. Jelas-jelas aja lah saya sebut enakan mana puasa apa enggak, dah. Itu nafsu saudara. Dan nafsu awalnya. Tapi kasih tahu setan, enakan kok enggak puasa, kata setan. Betul juga. Betul juga. Iya. Enggak enakan mana buka, minum es atau makan kurma? Minum es. Tapi salahkah minum es? Tidak. Nafsu tuh. Sama Nabi kan kata makan kurma, udah selesai. Itu bukan karena dia nggak salah. Itu pasti nafsu. Tapi habis makan kurma kita minum es apa? Itu lain. Itu kata orang pesisir membolo-bolo selera. Makanya mau yang mudah kali nggak ada. Itu di mana jawabannya? Di Minhajul Abidin. Itu maka saya garanti kalau aku nggak mati lepas kitab ini kita baca itu. Oke, jemaah. Asal enak nafsu dan titik. Sekarang kawin enak apa enggak? Nafsu enggak? Nafsu. Ya udah kawin, baru salah kalau menyalurkannya tidak ikut ajaran agama, masuk setan. Nah itu dia. Masa salah orang buka minum es? Buka puasa minum es, masa salah? Mana salah itu? Kecuali kata Nabi tidak boleh buka kecuali pakai kurma. Itu kan nggak ada gitu. Atau Nabi bilang tidak boleh buka puasa minum es. Baru salah, ini kan nggak ada yang salah situ. Maka itu sesungguhnya setan nggak kerja. Itu maka istilah saya, kadang-kadang mungkin setan tuh malas goda kita. Karena kalau setan goda kita, jatuh level setan.
Sebab nggak digoda aja udah ngempar. Pernyataan saya itu berdasarkan kaji-kaji, itulah berani saya sampaikan. Kadang-kadang sebenarnya defisit neraca persetanan goda kita habis aja gitu, nggak guna, karena nggak usah digoda pun ngempar udah gitu. Kan kalian yang yakin bulan puasa kami diikat, kalian juga buat salah, kami juga kalian salah kan, kata setan. Ngempar, nggak usah digoda pun sudah ngempar. Rajin kali ngaji, kenapa? Disanjung orang aja kalau ngaji. Oh, nafsu udah apa lagi? Nafsu itu memang diciptakan di diri manusianya, apa memang bawaan setan atau gimana? Nafsu itu manusia, bukan setan. Nafsu itu manusia. Pada diri manusia ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu, Kalau nggak ada nafsu nggak ada kehidupan. nggak ada hidup. Yang makan itu tangan, mulut, perut, apa nafsu? Nafsu udah titik. Kalau nggak ada makan nggak ada hidup. Nafsu itu penting. Cuma dia mesti dididik. Kalau nggak dididik, itulah nanti yang salah-salah. Maka urusan kita sepanjang hayat mendidik nafsu. Maksud awak tadi, naik kita ke makam ilmu. Nggak tahu bilang, nggak tahu. Tahu, bimbing kami yang belum tahu. Jangan Anda nikmati tahu Anda sendiri itu. Kan sedap hidup kalau gini. Baik. Hasan Basri mengatakan dari Nabi mengatakan, ketika Allah ahbata, menurunkan iblis, kata iblis, demi kemuliaan-Mu ya Allah. Tengok tuh. Demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku takkan berpisah dari manusia sampai nyawa berpisah dari raganya. Kata Allah Ta'ala, demi kemuliaan dan keagunganku, tidak kuhalangi taubat dari hambaku kecuali dia sudah sampai ghar. Tengok tuh gentlemannya iblis. Ada kita segentelman iblis? Kepada Allah langsung dia bilang, takkan aku berpisah dari manusia ya Allah sampai nyawa kandung badan. Itulah dia merusak kita itu. Kan istiqomah kali ini. Baru backing awak Allah Ta'ala. Takkan ku tutup, takkan ku halang, takkan ku rintang dia bertaubat sampai ghar. Karena itu tak usah takut, taubat aja udah. Titik. Seterusnya dari Abu Umamah Al-Bahili, Nabi katakan, Sahibul Yamin, malaikat adalah aminun, sosok yang dipercaya Allah terhadap orang-orang yang berbuat dosa situ. Atau kiri. Mau jelek. Yang jelek, kiri. Selalu kiri disebut jelek. Jadi sahibul yamin, orang kanan adalah kepercayaan Allah terhadap orang kiri. Maksudnya malaikat dipercaya Allah atas orang yang berbuat buruk. Apabila manusia berbuat baik, ditulislah oleh malaikat kanan 10. Kalau berbuat buruk, faroda kemudian salah. Malaikat kanan menjadi kepercayaan Allah atas malaikat kiri. Nah, jadi kalau manusia berbuat baik, ditulislah oleh malaikat kanan 10. Apabila dia berbuat buruk, malaikat kiri mau tulis. Apa kata malaikat kanan? Amsik, tahan, jangan tulis dulu. Maka malaikat kanan pun tak menulis sampai 6 atau 7 saat. Apakah saat ini maksudnya jam dalam bahasa Arab? Iya. Jadi kalau mau kita pahami dengan paham kita, takkan ditulis kejahatan itu kecuali setelah 6 atau 7 jam. Karena dihalangi oleh malaikat kanan. Selama 6-7 jam itu, kalau dia minta ampun kepada Allah, tak ditulis apapun. Kalau dia tidak minta ampun, hanya ditulis 1. Itu menunjukkan keluasan Allah Ta'ala. Makanya saya pernah mengatakan, orang yang masuk neraka itu sesungguhnya orang yang udah nggak ada kali baiknya. Mau dikorek-korek kemanapun, udah nggak ada lagi. Selama masih ada, kans untuk masuk ke dalam surga terbuka. Seterusnya, ini yang disampaikan dalam hadis ini, kata Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi, sesuai dengan hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah dan selain beliau, bahwa orang yang taubat dari dosa bagaikan orang yang tidak berdosa. Ini ya.
Di riwayat yang lain disebutkan, apabila manusia berbuat dosa, tak akan ditulis dosanya itu kecuali setelah membuat dosa berikutnya. Tengok tu, keluasan ampunan Allah. Kemudian apabila dia berbuat dosa yang lain, lam yuktab, tak akan ditulis dosa yang lain itu kecuali setelah dia berbuat dosa yang lain lagi. Apabila terkumpul 5 dosa dan dia berbuat 1 kebaikan, ditulis untuk dia 5 kebaikan, bukan ditulis untuk dia 5 dosa. Coba itu. Tak faham? Buat dosa tak akan ditulis kecuali buat dosa lain. Buat dosa lain tak akan ditulis kecuali setelah buat dosa lain. Misal kata 5 dosa, sekali dia buat baik, yang ditulis hanya 5 baik. 5 dosa tak ditulis. Coba tengok itu. Allah jadikan 5 sebanding 5 baik sebanding dengan 5 buruk. Jadi 5 kurang 5. Iblis pun menjerit. Macam mana aku bisa menguasai merusak manusia? Kata Iblis. Aku sungguh-sungguh merusak dia. Hapus oleh satu kebaikan seluruh usaha upayaku, kata Iblis. Coba jamaah. Ini masih tamat nih, supaya paham kita tentang taubat. Dalam riwayat seterusnya dari Sofyan bin Asal al-Muradi dari Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan, di barat ada satu pintu yang Allah ciptakan untuk orang bertaubat. Luasnya sejauh perjalanan 70 atau 40 tahun. Senantiasa terbuka, tidak ditutup kecuali nanti matahari terbit dari barat. Enggak penting bagi kita mana pintu itu. Yang terpenting bagi kita ampunan Allah Ta'ala. Dari Sa'id bin Musayyib atau Musayyab. Nanti satu sebut Musayyab, satu Musayyib. Di terjemahan Musayyab. Dia terkait dengan firman Allah surat Al-Isra ayat 25. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu pengampun bagi orang yang bertobat. Maksudnya, siapa ini orang yang bertobat ini? Itulah orang yang berdosa, bertaubat, berdosa, bertaubat. Kalau kita sambung, berdosa, bertaubat, berdosa, bertaubat, berdosa, bertaubat. Itulah awwab. Alif, di atas alif kepala hamzah, waw alif ba, awwab. Awwab tu lebih tinggi dari tawab. Awwab tu tadi dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, dosa taubat, dosa. Banyak dia taubat, kan? Tahu-tahu awak menghukum, tak ada lagi ni kalau kayak gini. Awak lebih dari Tuhan lagi. Kata Imam Hasan Basri, sesungguhnya seseorang berbuat dosa kemudian taubat, buat dosa kemudian taubat, buat dosa kemudian taubat, sampai kapan? Itu ditanya orang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Sampai kapannya gitu? Dijawab, yang kayak gitu-gitu tuh, orang yang kayak gitu-gitu tuh, tak pernah aku tahu kecuali itulah akhlak orang mukmin sejati. Tengok tu. Sampai kapan ya? Dosa taubat, dosa taubat, dosa. Kata Syekh Hasan Basri, itulah akhlak mukmin sejati, yaitu segera bertaubat. Apa yang salah? Tahu-tahu kita jadi Tuhan pula. Nak balik. Iya. Kata kita percuma aja dah ngaji, asyik buat dosa aja. Kok kita tahu dia? Izin Ustaz. Taubat ini apakah ada definisi ilmunya gitu? Maksudnya kan misalnya awam, jarang sholat, tentu dia bertobat. Apakah ada definisi ilmunya? Apa hanya sekedar cukup istighfar dia dihapuskan? Taubat itu rukunnya 3. Pertama menyesal, kedua berjanji tidak mengulangi, ketiga berhenti. Itulah dia. Dan itu kerja hati. Cukup gitu aja. Ya cukup. Selesai. Meskipun dia tak berilmu. Ya, kalau enggak berilmu macam mana taubat? Enggak, kalau tak berilmu macam mana taubat? Berarti ada definisi ilmunya. Mestilah ada ilmunya dulu. Makanya kita Imam Ghazali dibuka bab ilmu sebelum bab taubat. Jadi setelah ilmu baru taubat. Ilmu dulu. Aku taubat aku. Apa taubat? Entah aku enggak tahu. Enggak bisa taubat. Jadi taubat itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Rukunnya 3. Menyesal, berhenti, berjanji. Selesai. Dalam hati. Seketika juga bisa taubat. Jika itu adalah sama dia, yang 3 hal tadi ini, termasuk terimalah taubat dia tadi. Oh, terima urusan siapa? Iyalah maksudnya. Enggak, terima urusan siapa? Urusan Allah. Udah, urusan kita Taubat aja. selesai. Dah, taubat aja dah. Oh, maksudnya gimana ya? Ya Ustaz, bahasanya gimana ya? Maksudnya bukan bisa lah istilah tertunailah taubat dia gitu. Iya.
taubatnya sah. Sah tobatnya, Taubatnya sah. Berjanji, berhenti, tak mengulangi. Buat lagi, taubat lagi. Nah, gitu terus deh. Oke, lanjut Bang. Jadi di situ kan Ustaz bilangkan bahwa orang yang masuk neraka itu sama sekali tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikannya, sama sekali tidak ada kebaikan. Gimana kalau orang yang mampir tadi itu Ustaz? Maksudnya? Yang mampir ke neraka tadi. Masuk Islam, masuk surga lagi gitu Ustaz. Paling-paling iman aja lah. Iman aja lagi. Itu nanti keluar ada tulisan di keningnya Jahannamiyun. Kan udah kita kaji tuh. Udah kita kaji belum? Kok belum? Tentang neraka. Itu. Kan itu dia. Mantan. Jadi asal ada iman lah. Nah, iman itu lagi. Jadi maksud bahasa saya tadi itu udah miss sekali itu yang masuk dalam neraka tuh. Aku mau nolong kau. Jadi cemana mau aku tolong kau, kata polisi. Ini razia nasional. Razianya bukan hanya nasional, lengkap. Militer ikut, dishub ikut, polisi ikut, semua turun. Kepling ikut. Kau jangankan surat. Kereta kau ini pun dah ragu orang bilangnya kereta. Jadi cemana aku nyelamatkan kau? Coba dulu. Jadi cemana dulu? Kau ajarin aku. Aku demi Allah, aku ngaji dah aku nih. Mau nyelamatkan kau lah nih, biarlah. Kalaupun berdosa nanti di akhirat, biarlah aku nanggung. Tapi cemana? Jangankan helm, kau aja botak dah. Kira-kira gitu. Tapi kan setidaknya jadi manusia kan. Nah itulah tadi. Setidak-tidaknya ada iman. Iman tuhnya lagi. Sebentar dulu. Duduk dulu sini. Itulah dia. Itunya lagi. Nah, jadi makanya maksud saya macam tadi. Kita jangan berputus asa, tapi juga jangan seenak-enak kita. Gitu loh. Pasti masuk surga. Jangan juga begitu. Tapi jangan putus asa. Kalau macam awak, ibadah awak ni macam tadi lah. Lebih sedap nengok duit lagi daripada sembahyang. Tak boleh. Tinggal lagi terus-teruslah kita memperbaiki. Untuk menjaga antisipasi supaya itu dapat tertolong apa Ustaz? Masa sembahyang, masa puasa, masa sedekah, masa nolong, masa tidur, masa nanti zakat, masa menerima zakat, nerima, jangan tolak. Masanya aja, semasanya aja. Gitu loh. Kan ringan kali saya rasa. Kan nggak ada berat-beratnya. Aku bukan nggak mau sembahyang, ngantuk kali, aku tidur. Ini iman kita godaan nih, sembahyanglah. Itulah kafirun nggak selesai orang ngantuk. Ini tidur aja kau udah tidur. Bulu mata bulun. Jadi tidur aja apa? Apa masalahnya? Cuma minta tolong nanti tak sama kalau ada istri, kalau ada anak, kalau waker. Buatkan nanti bangun sembahyang. Enggak, sebab cuma satu aja kita nih. Tak naik ke makom ilmu. Sekarang gini, di luar puasa lah, kita lapar. Sembahyang apa makan? Ya makan lah bang. Makan titik. Nanti mulut orang gini, yang itu kan mulut orang biar lapar makan. Habis makan baru sembahyang. Tak dapat awal waktu. Ya udah pikir kau sembahyang awal waktu berjamaah. Tapi kan? Lapar. Itu nanti kalimat bagusan waktu makan ingat sembahyang, dari waktu sembahyang ingat makan. Ini bukan cakap betul, cakap seluruh. Coba aja lah. Ringan kali tadi paham. Ini misalkan apalagi nanti misal berjanji. Jadi lemahnya masalah berjanji ini. Kategori kita kalau kan pelanggar lagi kan, tobat lagi. Ya udah, aku berjanji nggak buat, habis itu buat lagi, berarti kau berkhianat. Tobat lagi aja dah. Nggak apa masalahnya. Janji ini nggak dusta kepada Allah. Ya dusta lah udah. Orang nggak gitu pun dusta juga. Walaupun dia nggak sholat Ustaz, nggak beribadah dia Ustaz. Dia tobat aja gitu. Tobat dari apa? Dari kalau tobat dari nggak sholat berarti mesti sholat lah. Iya, ini dia ini nggak sholat Ustaz. Ya. Tapi dia ini ya katakanlah penjahat dan Ustaz. Tobat penjahat. Dia udah nggak mau buat jahat lagi dah. Tobatlah dia. Ya tobat dari situ. Tobat Ustaz. Ya. Tetap dia nggak sholat nih. Berarti belum tobat dari sholat. Ya,
belum tobat dia Ah. dari sholat. Nah, Terus dia udah menyatakan tobat lah, udah menyesal, dia udah nggak mau lagi berbuat jahat itu. Iya. Tapi dia tetap nggak sholat. iya, berarti dia belum tobat dari sholat, tapi tobat dari selain sholat. Macam sama juga dengan kita. Kita rajin sholat tapi masih suka gibahin orang. Kan sama aja. Kan sama aja kita dengan dia. Berarti dari gibah kita belum taubat. Sholat, sholat udah. Oke. Tobat lagi. Baru lagi udah gibah lagi. Tobat lagi. Tobat lagi, Gibah, iya. Tobat Iya, gibah. iya. Mati lagi. Ya gitulah terus. Terus aja gitu. Ya, mau tonton bang. Jadi yang ini tadi yang tadi berjanji sama Tuhan itu, kan kena juga. Tobatkan lagi dia ya. Tobat lah. Iya, udah. Tobat terus. Kita pun gak usah begitu. Nipu aja kerja kita kan. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Berarti kita maha. Nyatanya kita menganggap kecil apa menganggap besar dalam hidup? Besar pula ya. Ya udah. Ya udah apa lagi? Dari situ udah kau udah. Apa lagi? Nah, sebahagian orang-orang alim mengatakan pekerjaan orang-orang yang mengenal Allah itu ada 6. Pekerjaan orang-orang yang mengenal Allah itu ada 6. 1. Apabila ingat Allah dia bangga, gembira, senang, bukan tanggung. Apabila dia ingat dirinya dia akan merasa hina, lemah dan seterusnya. Apabila dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia mengambil pelajaran dari tanda-tanda itu. Apabila dia ingin berbuat maksiat atau mengikuti kemauannya, dia tegah, dia halangi, dia rintangi, dia tegasi. Apabila dia mengingat kemaafan Allah, dia bergembira ria. Apabila dia mengingat dosa, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang merasa ringan apa sih? Ringan aja lah, dia pun baik. Oh, gitu. Dah, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.